Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Palingan sa kasing gelem di wayu. Aki-aki pisan. Tapi lamun kita orang nerima, jadi hebat mali. Sobat BB69, pada akhirnya film Indonesia yang terbaru ini muncul di bioskop. Judulnya adalah Yuni. Film ini disutradarai oleh Camilla Andini dan diperankan oleh Arawinda Kirana, Kevin Ardilova, dan Asmara Abigail. Nah, sekarang ini udah bergabung dengan saya 3 teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Edi. Apa kabar Mas Edi? Kabar baik, apa kabar semuanya? Sehat. Mas Aska udah ketawa-ketawa soalnya biasanya yang pertama Mas Aska. Dia udah siap-siap. Aduh. Mas Yawan, makasih ya udah diundang nih. Iya, udah lama kita nggak ketemu nih Mas Edi nih. Iya. Oke, yang kedua ada Mas Aska. Apa kabar Mas Aska? Baik sekali, kita sehat-sehat aja hari ini. Oke. Semuanya. Kok nggak pakai baju ungu? Kan terjuni biasanya. Malam udah pakai gimmick. Oh, semalam udah pakai gimmick. Sekarang harus pakai lagi dong, cuci. lagi jemur. Oke. Lagi jemur. Yang ketiga ada Mbak Nuti. Apa kabar Mbak Nuti? Hai, apa kabar semuanya? Baik aku kok. Sehat ya. Sehat. Aduh, untung nggak lagi kampanye Mas Edi. Jadi masih aman. Iya, aman ya. Nah, seperti yang kita ketahui ini, Yuni ini kan dirilis 2 versi ya. Ada versi 90 menit, ada versi kurang lebih 120 menit ya. Nah, ini kalian semuanya udah nonton dua-duanya kan ya? Yuk. Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Nah, kita langsung ke Mbak Nuti dulu deh, kan sebagai wanita nih. Nah, pas nonton, kok waduh. Nah, pas nonton versi yang bioskop ini gimana nih, Mbak Nuti? Apakah sesuai dengan harapan atau misalnya ada menemukan hal-hal baru yang menarik? Versi bioskop, hal-hal baru yang menariknya adalah lebih dijelaskan sebab akibatnya. Jadi sebagai penonton, kita lebih paham apa yang hendak diceritakan oleh sang sutradara si Mbak Dini ini. Kemudian yang saya tangkap lagi bahasa dialeknya, kemudian dialognya antara Yuni dengan orang sekelilingnya juga lebih terpapar dengan baik. Jadi ibaratnya yang tidak memahami isu yang dibawa oleh Mbak Dini ini juga jadinya terbawa. Jadi memahami kenapa Mbak Dini ini merasa perlu mengangkat isu ini gitu. Oke. Emangnya isu apa Mbak Nuti? Aduh, isu perempuan yang sedih karena apa ya? Ya kita kan kalau di Indonesia terbagi ibaratnya ada yang perempuan di pinggiran, juga ada juga perempuan yang di kota besar yang lebih pemikiran orang tuanya mungkin lebih terbuka. Nah, pemikiran orang tua dan lingkungannya lebih terbuka. Nah, kalau yang perempuan berada di pinggiran, di daerah pinggiran, biasanya kan lebih terkotak-kotak ya, tidak seterbuka yang di kota besar atau yang lingkungannya lebih moderat lah ibaratnya. Itu sebenarnya yang hendak disampaikan oleh Mbak Dini kalau aku nangkepnya. Oke. Nah, Mas Aska gimana nih Mas Aska setelah menonton versi bioskopnya nih? Oke, jadi pertama kali nonton itu justru film versi festivalnya dulu ya. Jadi pertama nonton festival, setelah itu nunggu rilis di bioskop. Jadi jelas pengalaman yang berbeda banget gitu. Bahkan setelah nonton festival, ada rasa yang ini ada power yang sebenarnya kurang. Ibaratnya Yuni kayak dicecer gitu, kayak dia stand alone movie aja, satu karakter yang dia terjebak di sistem struktural di daerah konservatif yang gak ada support sistemnya. Dan ketika di akhirnya pun diceritakan dengan eksekusi yang rasanya kok depresif, kenapa kok jadinya halu biru gitu kan.
lumayan haru lah gitu. Tapi ketika dimasukkan ke versi bioskop yang sekitar 37 menitan itu pertambahannya, lumayan memberikan dampak yang berbeda. Taste-nya pun berbeda, rasa yang disampaikan, rasa yang kita rasakan gitu. Ketika ada support systemnya di sekitar Uni yang membangun, itu ternyata Uni nggak sendirian kok di dunia universe-nya ini. Dia itu punya lingkungan sekitar yang suportif, dia punya teman-teman yang mendukung dengan sikapnya, meskipun dia terjebak dengan masyarakat yang konservatif, tapi dia ada nilai perjuangannya juga gitu loh. Itu yang kurasakan. Jadi yang begitu pertama, nggak begitu ada rasa haru, nggak ada rasa nangis gitu. Tapi begitu yang kedua, wow, ini baru woman empowering-nya kerasa banget, dan ini emang sangat keberpihakan sama perempuannya kuat banget yang kedua gitu. Entah mungkin karena orang Indonesia ya, jadi emang eksekusi dan post pro-nya yang versi Indonesia emang rasanya lebih dekat dengan masyarakat Indonesia gitu. Ya, relate atau dengan percakapannya emang rasa dekat. Tapi mungkin kalau ini dibawa ke mata internasional, mungkin nggak akan kerasa impact-nya nggak segitu banyak lah gitu. Lihat ibu-ibu ngerokok kan mungkin orang barat biasa, tapi di sini kan kayaknya masih anomali, masih pamali banget, gitu-gitulah. Akan sangat beda lah gitu. Oke, kalau yang versi festival lebih berasa dark ya? Versi festival iya, lebih art house-nya lebih kerasa gitu kalau dengan nonton festival. Dan ya kayak perjuangan satu orang dari sudut pandang satu orang aja gitu. Nggak ada yang membopong si Uni gitu. Oke. Nah, dari Mas Edi sendiri gimana Mas Edi? Kalau membandingkan antara yang bioskop dengan yang festival? Iya, kebetulan kebalikan dari Mas Aska, saya nonton yang versi bioskop dulu. Kemudian baru yang versi festival. Upnya gitu ya, terus baru yang versi lebih singkat. Bener, aftertaste-nya tuh beda gitu. Setengah jam di durasi itu memang aftertaste-nya beda. Sama seperti Mas Aska bilang tuh bahwa yang versi di bioskop sekarang itu lebih hopeful ya, karena Uni nggak sendirian. Kan sebetulnya problemnya problem struktural ya, yang nggak mudah kita keluar unless kita keluar dari struktur itu, kita keluar dari environment itu gitu ya. Gitu. Di versi yang panjang 122 menit ini Uni punya temennya, keluarganya, terutama keluarga ya gitu ya, dari nenek, dari ibu, bapaknya. Makanya di versi yang bioskop ini banyak orang merasa adegan paling berkesan tuh dialog Uni dengan bapaknya. Bener, waktu ketemu sama Aska tuh juga, Aska nih, gue paling suka nih adegan ini nih ya. Besok lo nonton Uni harus lihat adegan Uni ngobrol sama bapaknya. Ternyata di versi festival nggak ada itu. Iya. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu. Nah, sementara benar yang versi festival itu memang buat market internasional, lebih art house gitu kan. Jadi kayak yang versi kita tuh memang streamline ya, buat selera orang Indonesia tuh kena gitu, mengalir gitu ya. Sementara kan versi art house tuh ada yang memang ya udah cut-nya tuh kayak yang jam cut, gitu kan ya. Dan memang ya gitu ya, selera internasional yang kalau kan dalam 30 menit tambahan ini adalah yang dialog-dialog yang begitu khas ibu-ibu sini kan, yang ibu-ibu ngegosip gitu kan ya, yang mungkin yang buat art house tuh nggak terlalu kena gitu ya. Walaupun nggak ngerti juga kenapa dialog dengan bapaknya tuh dicabut, kecuali kalau memang niatnya untuk membuat versi internasional ini lebih pelik gitu ya, lebih kelam gitu ya. Karena Uni yang Aska bilang tadi, Uni berjuang sendirian, nggak ada support system gitu. Jadi nonton itu tuh yang gila, film terbaik tahun ini nih gitu ya. Pas nonton festivalnya kok kayak ada yang kurang gitu ya. Itu sih. Iya, itu yang merasa. Kalau saya pribadi sih menganggap keduanya bagus dengan isanya, dalam arti beda
beda sudut pandang kali ya mungkin ya. Kayak yang versi festival ini tuh menurut saya sih bagus, bagus caranya bagus. dia, istilahnya caranya menggambarkan betapa kelamnya dari itu apa mungkin lebih dingin kali ya, dalam arti lebih dingin daripada yang kalau yang versi bioskop menurut saya sih lebih hangat sih. Apalagi tadi itu kayak yang tadi Mas Edi bocorin tuh, Mas Aska itu ternyata itu dia itu nyontek dari kesukaan saya juga, dalam arti yang yang scene gunting kuku itu. Jangan-jangan karena mungkin nih Mas Aska ini jalan bapak-bapak yang baik nih. Iya. Nah, kalau karena emang benar dalam arti itu bagi saya itu justru yang paling berkesan itu ya tadi itu dia ngomong sama bapaknya, dan itu kan menggambarkan betapa pentingnya itu support system, dan walaupun itu sederhana sekali, benar-benar suatu scene yang nggak ada mewah-mewahnya, istilahnya nggak ada adegan kameranya goyang kemana, warnanya warna-warni, enggak, itu benar-benar kayak pembicaraan natural seorang ayah dan seorang anak mengungkapkan kegelisahan hatinya, seorang ayah juga menjawabnya juga berdasarkan pengalaman dia aja. Oh nih saya waktu itu jadi supirnya si Pak Bos nih, anaknya juga ngomong kayak gini, dan istilahnya mungkin ngasih nasihatnya atau wejangannya itu nggak menggurui dan nggak menghakimi sih, seperti itu. Dan seperti itu sih, dan emang benar sih, dan yang tadi saya bilang itu keduanya itu mempunyai istilahnya kelebihan masing-masing seperti itu, walaupun ada kekurangan masing-masing juga. Nah, Mbak Nuti, sebenarnya ini kalau film ini nih yang ingin disampaikan itu atau poin-poin yang sangat mengena sama Mbak Nuti apa nih Mbak Nuti? Oke, poin yang mengena buat aku dari dua versi ya. Oke. Versi festival aku menangkap kesan bahwa Mbak Dini ini hendak menyampaikan bahwa ini ada isu yang sama loh yang melanda seluruh dunia. Kamu merasa relate enggak? Sedangkan kalau yang saya ingin merangkul semua insan penonton, hobi nonton, terutama film Indonesia, dibuatnya isunya berat tapi dibuatnya santai dengan banyaknya dialog-dialog yang mungkin dekat dengan hati para penontonnya. Seperti contohnya tadi yang di bawah obrolan ayah dengan anak perempuannya, kemudian Yuni dengan teman-temannya itu. Sedangkan untuk di luar bisa jadi poin semacam itu tuh useless karena mereka tidak mengalami hal tersebut, makanya Mbak Dini pikir mungkin dipotong aja. Itu poin-poin yang saya rasakan secara garis besar dan inti aja ya. Kalau bisa panjang, nggak kebagian yang lain. Loh nggak apa-apa, panjang-panjang juga nggak apa-apa sih. Karena mau tahu dari segi wanita nih Mbak Nuti nih. Apakah dalam arti tadi itu apakah dari sudut pandang wanita ini tentang permasalahan-permasalahan yang diangkat nih dari istilahnya tadi itu, maksudnya dalam arti kan di sini kan istilahnya ditunjukkan betapa istilahnya patriarki atau istilahnya pria itu dengan baru ketemu aja nganterin kue bisa langsung lamar istilahnya, dalam arti kan itu kan kesannya kan seperti wah buset deh, cuman baru nganterin gue berani ngelamar, dan istilahnya dan abis itu juga kayak semena-mena aja ya, kalau mau tahu ya kawin aja sama gue lu gini. Nah kayak gitu kan mau tahu nih dari sudut pandang seorang wanita, dalam arti kan banyak kasusnya nih, maksudnya banyak kasus yang diangkat di film ini. Iya, oke. Tapi posisi saya beda dengan perempuan yang diceritakan oleh Mbak Dini, itu harus ditegasin dulu. Saya adalah dari keluarga yang terbuka. Nah, jadi otomatis pendapat saya mungkin berbeda dengan perempuan-perempuan yang berada dalam posisi Yuni. Nah, jadi poin saya sebagai perempuan yang berada di ruang publik yang terbuka, support sistemnya juga lebih terbuka, mungkin lebih ke arah barat. Saya mengatakan bahwa yang semacam itu tadi disampaikan itu memang umum terjadi, dan
ya saya sendiri juga heran ya kenapa laki itu selalu melihat perempuan dari segi fisiknya aja. Baru nganter perempuan itu aja dalam aduh gue pengen memiliki. Jadi perempuan itu dianggap sebagai sebuah benda yang harus dimiliki, dan setelah itu dipergunakan untuk apa istilahnya kan, ya emang ke arahnya situ kan. Ya jujur aja. Nah setelah itu ya udah abis itu udah selesai dipergunakan, ya udah saya tinggal sosok saya mau nafkahin atau mau tidak. Nah perempuan-perempuan yang dalam posisi seperti Yuni itu kan bisa dikatakan lah bahasa saya networkingnya tuh nggak ada gitu. Jadi dia terkungkung dalam suatu ruang yang itu saja, dan pemikiran perempuan yang ada di ruang itu aja juga terbatas gitu. Jadi dia kayak tikus dimasukin ke kotak, dan ya udah dia harus hidup di situ aja. Itu menyedihkan sekali buat saya. Dalam hal ini pendidikan itu di sini diperkenalkan, tapi tetap dalam lingkungan Uni ini di mana laki-laki masih beranggapan perempuan itu tidak perlu melebarkan sayap jauh-jauh. Beruntung Yuni bapaknya bekerja di sebuah keluarga yang mungkin pemikirannya lebih terbuka. Jadi bapaknya membiarkan si Yuni ini melebarkan sayapnya lebih jauh lagi. Itu sih. Itu kan panjang kali lebar tuh baru 1/4. Ntar yang lain gak kebagian. Lanjut. Iya. Nah, kalau dari Mas Edi gimana Mas Edi? Kalau melihat kasus-kasus yang diangkat di film ini nih, di versi bioskopnya nih. Sorry. Oke. Ya ini kan memang pertama konflik struktural gitu ya, problem struktural. Jadi yang patriarki tadi gitu kan, terus norma-norma masyarakat konservatif gitu, yang emang udah nasib aja lu lahir di situ sebagai perempuan gitu kan ya. Kalau kita lihat kan memang Yuni itu sebagai anak yang cerdas gitu ya, dan dia juga kepingin sekolah keluar gitu, dia pengen lepas dari environment itu. Iya, jadi maksudnya ini problem mereka yang secara takdir lahir di sana sebagai perempuan gitu ya. Nah, Yuni kalau kita lihat awalnya kan memang orang tuanya belum muncul nih ya, tapi dari Bu Lilis misalnya. Bu Lilis tuh support system pertama ya, yang betul. Ayo Yun, biar dapat beasiswa kamu keluar dari sini kan, gitu loh. Bu Lilis tahu bahwa solusi dari masalah orang seperti Yuni adalah keluar dari lingkungan ini, gitu ya. Tapi sayang di tengah jalan, spoiler alert, Bu Lilis juga tanda kutip lepas tangan karena dia lebih mementingkan ngelanjutin studinya gitu ya. Yuni terserah deh, gitu loh. Menyerah gitu. Iya, akhirnya gitu kan. Itu. Nah, kemudian kayak si nenek juga yang oke, terserah anaknya, itu juga kan bentuk dukungan ke Yuni gitu ya, bahwa Yuni dirasa cukup dewasa, cukup matang untuk bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Nah, itu bentuk support system juga gitu ya. Nah, kemudian orang tuanya diakhirkan yang memberi dukungan. Kalau teman-temannya ya sudahlah ya, memang udah teman gitu. Jadi kita lihat bahkan dengan dukungan support system yang solid itu, problem ini susah untuk dilepaskan gitu ya. Tapi memang di ending closing shot, kalau tadi again bicara perbandingan ya, kalau di sini nih lebih hopeful gitu ya, ketika Yuni melepaskan simbol-simbol ikatan ya, kan dia menikah nih, diajak nikah, sentuh satu persatu ya di endingnya gitu kan. Kemudian Yuni hujan-hujanan menatap kamera. Nah itu kalau menurut saya ini lebih hopeful karena adegan dia ngomong sama ibunya tuh seolah-olah minta izin kan.
gitu loh. Kita nggak tahu dialognya apa gitu. Kamu yakin gitu kan? Ya udah kalau yakin ibu dukung gitu. Nah itu seolah-olah minta izin. What if ini kan lamaran diterima, what if nanti cabut gitu loh. Nah itu dia. Bapaknya juga wes makin bulat nih si Yuni. Versi festival itu lebih dark gitu kan. Jadi closing shot-nya adalah selain itu kan yang versi bioskop kan yang nyanyi-nyanyi di Api Unggun ya. Iya. Gitu loh. Iya, lagunya Mimpi pula gitu kan. Jadi silakan terjemahkan gitu kan ya. Nah, kalau yang versi festival itu nggak ada kan yang Api Unggun. Shot terakhir adalah setelah Yuni melepaskan simbol-simbol pernikahan itu, ikatan itu, keterkungkungan itu. Shot berikutnya tuh bukan yang dia nengok ke arah kamera, tapi dia yang mengambang kan. Terus ditutupin sama kain ungu. Kain ungu gitu loh. Makanya banyak yang menginterpretasikan itu Yuni mati gitu ya, Yuni bunuh diri seperti itu. Pertanyaannya apa tadi? Ya udah gitu ya. Gitu. Jadi gitu. Gitulah gitu. Ini memang terus yang male gaze ya, bahwa kayak si Iman, si tokoh mandor itu tiba-tiba ngelamar, alasannya apa? Karena dia ngelihat wow seksi gitu kan. Pandangannya pandangan birahi gitu. Iya. Pandangan birahi, dia ngelihat dari belakang pula, ngelihat pinggulnya Yuni gitu. Itu cukup menjadi alasan dia untuk ngelamar. Artinya Pak Dodi juga gitu kan. Yuni udah besar sekarang gitu kan ya. Gitu, yang dia lihat adalah tampilan Yuni yang memang pakainya kan agak-agak ketat gitu kan. Kemudian dia ngelamar gitu. Jadi menikah itu sebetulnya cuma kayak apa ya? Mencari seks halal aja gitu ya. Bukan membina rumah tangga gitu, tapi supaya seks halal. That's it. Ya menarik sih nih. Tadi Mbak Nuti juga udah ngomong dalam arti ya habis menikah ya nggak tahu kemana. Dalam arti kan kalau kita lihat ini beberapa tokonya kan tetangganya itu ya loh suaminya kemana? Ya nggak tahu, istilahnya ya tinggal gitu aja, anaknya udah gede gini. Terus ataupun istilahnya temannya si Yuni ditanya suami lu mana? Ya dibilang nggak tahan, padahal cuma 1 hari baru ada bayi aja dia udah pindah ke emaknya, istilahnya kan kayak gitu kan. Dalam arti kan di sini kan juga digambarkan seperti itu tuh yang tadi Mbak Nuti bilang tuh, istilahnya ya kesannya itu abis kawin punya anak ya terserah gue mau tinggalin, gue mau kerja, alasan kerja gitu. Tiba-tiba nggak taunya nanti mungkin minta izin punya istri kedua kayak si Bang Dodi ya, Mas Dodi ya itu ya. Nah kayak gitu kan sering terjadi. Nah tadi itu yang Mas Edi bilang juga support system dari gurunya pun, itu gurunya sendiri pun sebenarnya mungkin karena di satu sisi itu putus asa kali, karena dia kan sempat ditegur juga oleh kepala sekolah kalau nggak salah, ya bilang udahlah nggak ngapain sih lu sampai ngasih anak-anak hope istilahnya, udah yang biasa-biasa aja lah, hidup ya udahlah hiduplah, belum tentu juga nanti mereka juga mau istilahnya mau kuliah ngapain, dalam arti kan kayak gitu kan ya, dijegal oleh di dapur diranjang gitu ya. Kan sumur dapur kasur ya gitu ya. Nah maksudnya kan kayak gitu tuh, dalam arti bayanginnya itu gurunya aja tuh yang ingin berusaha membantu, istilahnya memajukan, dalam arti memajukan pemikiran, istilahnya mencoba membuka jalan, ternyata dijegal oleh istilahnya ya sesamanya juga seperti itu. Nah Mas Aska gimana Mas Aska? Kayak udah nunggu. Aduh, ini obrolan puasa ya. Aduh, ini dari sudut pandang orang-orang yang udah berkeluarga, jadi rasanya banyak belajar sekali. Ya, itu udah banyak disampaikan dari ujung sana dan ujung sini, dan dari sudut pandang orang yang belum pernah menikah dan masih melihat wanita sebagai makhluk terindah yang jangan dianggap sebagai barang, aku harus menikahinya, aku harus membeli mahar untuknya. Itu pun melihatnya pun meresahkan gitu. Jadi rasanya emang nanti suatu saat aku ketika sayang sama seseorang akan berlakuan seperti itu. Itu kan jadi introspeksi diri juga kan. Ketika ngelihat Mang Dodi, ketika lihat si Iman memandang seorang wanita itu seperti apa, berusaha untuk tidak terjebak dengan struktural itu, dengan tidak konservatif itu,
untuk menyetarakan wanita dan nggak berpikir perempuan itu urusannya di kasur dan dapur, tapi dia itu bisa punya cita-cita juga. Kalau di lagu terakhirnya dia punya mimpi, ya itulah yang kita harus support sebagai laki-laki gitu. Jadi ada untungnya ketika nonton masih statusnya masih menjomblo gini kan. Jadi ketika lumayan nih belajar, jadi nggak ada salah keputusan nantinya ketika harus melamar atau gimana kan langsung aduh kayaknya dulu gini juga deh gitu kan. Jadi ya udahlah. Jadi ada rasa untuk stand for Uni-nya kuat banget kan. Wanita-wanita muda di sini yang terjebak, kasihan sebenarnya, memprihatinkan. Tapi gimana lagi, mereka terjebak secara struktural, secara konservatif, dan ada embel-embel agama pula. Itu kan hal yang susah untuk dilawan kan. Dalam di kultur kita ini, agama ini masih nomor satu, ketuhanan yang Maha Esa, ibaratnya kan gitu kan. Jadi kesannya, ini kalau bawa agama, terus habis itu saya mau poligami atas nama agama, itu kan kita speechless nih, kita mau ngelawannya gimana gitu. Iya. Ketika mata internasional melihat Indonesia itu seperti itu, mungkin mereka akan ngerasa concernnya, wow, gimana ya kultur di sana ternyata memprihatinkan itu, atau ternyata berbeda dengan kita yang mungkin bebas, gitu-gitu loh. Ada sudut pandang yang kita tawarkan dari Indonesia ke mata internasional, dan semoga sih wilayah-wilayah Indonesia tuh kayak merata aja. Jadi dengan adanya sosial media juga, mereka harus lebih banyak belajar, lebih open minded juga, hilangkan budaya-budaya pamali atau keagamaan yang terlalu konservatif. Ini kan ada yang diperjuangkan, dan Kamila Andini menyuarakan itu lewat sosok Uni, powerful sekali gitu deh. Sama satu lagi sebetulnya yang khas Indonesia banget, pentingnya status gitu ya. Jadi jadi misalnya kayak status pernikahan. Iya, jadi status bahwa yang penting udah menikah sehingga jadi halal gitu kan. Kamu kalau dilamar 2 kali tolak, yang ketiga kalinya tuh nggak boleh gitu kan, karena status gitu loh. Nanti jadi perawan tua, janda, status yang penuh tanda tanya di kita, LGBT gitu kan ya. Seperti itu gitu loh. Jadi status begitu nomor 1 di sini gitu ya, di Indonesia gitu. Ketika orang tidak berstatus kan suka ditanyain kan, kapan nikah gitu loh. Ya. Kapan punya anak gitu loh. Iya, yang kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi itu juga yang makanya bisa relate banget film ini. Dan kita baru bicara tentang Yuni, belum tokoh lainnya nih. Jadi kesimpulannya Mas Aska kapan nikah? itu dari Mas Edi loh, bukan saya loh ya. Bukan saya. Alas. Itu bridging. Punya cita-cita lebih tinggi. Oke. Nah, tadi Mas Edi sempat ngomong soal baru aja bahas Yuni doang nih, belum karakter lain nih. Emangnya menurut Mbak Nuti ini ada karakter yang menarik gak nih dari film Yuni ini? Karakter menarik selain Yuni ya? Iya, selain Yuni. Palingnya yang bikin heboh satu bioskop. Kalau yang ya bioskop di Indonesia kan pada langsung suka sama Suci dengan kehebohan yang kenoraannya, tapi ya memang itu potretnya sama potret perempuan di sana seperti itu. Lebih-lebih Suci kan telah mengalami asam garam menikah, kemudian ya kita tidak saya merasa tersirat Suci juga mengalami KDRT sih. Sehingga dia beban tersendiri dan menyebabkan dia jadi agak urakan seperti itu. Bahkan temannya yang lupa namanya, yang Asti, ngaku ya? jadi Asih ya. Nanti juga punya pengalaman buruk yang kayaknya kalau mau dibikin universe dilebarin bisa juga diceritain tuh antara Suci dengan Asti. Apa sih yang menyebabkan mereka
jadi berubah, ibaratnya kalau digambarin kan teman-temannya Yuni itu alim, pakai hijab semua. Terus mereka itu kan bisa dikatakan standarnya seperti itulah di lingkungan tersebut. Kok bisa gitu merubah secara drastis sosok suci dan Asti tadi itu. Itu pasti sesuatu yang menarik sih kalau untuk diceritain. Ini bahas dari segi perempuan ya. Kalau laki-laki mungkin Pak gurunya ya, di mana itu menunjukkan Pak Damar. Iya, Pak Damar. Penekanan struktural bahwa laki-laki itu harus begini gitu. Kalau di luar sedikit aja udah dapat cibiran atau bahkan paling parah dikucilkan. Nah, Pak Damar berbuat seperti dalam alur cerita film ini adalah demi membahagiakan ibunya, otomatis maksudnya sebenarnya supaya tidak dikucilkan keluarganya. Itu sih aku nangkep nih. Masih ada lagi sih, tapi yang menonjol 3 karakter itu sih kalau aku bilang. Ya sebenarnya sih masih bisa digali sih itu kalau si Asti ya, karena kan kalau di versi internasionalnya kan dia cuman sekelebat aja ya, cuman pas di bar aja, habis itu nggak pernah ada kita tahu nih ini sebenarnya siapa nih. Dan mungkin itu sudah sering ditemukan di dunia barat mungkin kali kasus-kasus seperti itu. Jadi Islam jadi bagi mereka itu nggak perlu dimasukkan untuk versi internasional. Tapi kalau di sini kan sangat kelihatan bahwa kan ini kan ternyata ini adalah anak si Asti, itu merupakan anak yang dipuja-puja oleh ibunya. Ya kan? Oh ini berhasil nih di Hong Kong nih, bisa kerja sendiri nih. Ternyata itu dia tuh kenyataannya seperti itu sih. Dalam arti memang menarik itu. Nah, kalau Mas Aska sendiri gimana Mas Aska? Ada yang menarik gak karakter selain Yuni? Ya, ditambahin dari Kak Nuti tadi, sebenarnya karakter-karakter yang ada di universe ini itu semuanya serba penting, serba diverse, serba memperjuangkan sesuatu gitu. Jadi bukan hanya dengan judul Yuni, lainnya hanya pelengkap. Tapi mereka itu membawa keresahan masing-masing. Ada yang toxic masculinity, ada yang versi dia tuh sebenarnya LGBT, ada yang KDRT, ada yang ibu guru yang terjebak di lingkungan. Semuanya ini kayak terkungkum di dalam satu box yang diomongin sama Kak Nuti tadi. Mereka semua terjebak dalam satu sistem dan ingin melawan gitu. Dan ketika melihat sosok karakternya seperti Asih sama si Suci, yang mungkin nggak dibawa ke mata internasional, mungkin karena kesannya akan lebih ke anti LGBT, mungkin kesannya gitu, makanya di internasional mereka berpikir untuk dihapuskan atau apa, kesannya nanti kayak ngelawan, nggak mulus juga di Oscar mungkin gitu ya. Jadi mungkin ketika dimasukkan ke Indonesia lebih ke kita buat ruang terbuka untuk LGBT. Ketika si ayahnya Yuni yang mengatakan, si Yuni bilang kalau punya pacar cewek boleh nggak, ayahnya kan nggak sontak melarang, tapi dia langsung mengambil sudut pandang, majikan saya juga ada yang lesbian, jadi itu pilihanmu aja, mungkin itu bahagianya. Sudut pandang open minded si ayah ini yang kayak membuka untuk masyarakat Indonesia, kayak kesannya tidak apa menjadi LGBT, yang penting berbuat baik aja gitu. Entah itu sistemnya perlawanan atau nilai agamanya berkurang, asalkan kamu baik, asalkan kamu itu bahagia, ya sudah. Kenapa kamu mau mengurusi kehidupan itu? Di mata Indonesia akan seperti itu gambarannya, tapi kalau di mata internasional dihapus, ya kesannya itu udah terlalu common di luar negeri. Kenapa kalian malah membawa anomali LGBT, kan terlalu pamali juga di mata internasional lah. Kenapa kalian masih sedangkal itu tentang LGBT gitu kesannya. Makanya karakternya sangat diverse banget. KDRT dari Kak Suci tadi juga digambarkan secara tersirat, itu benar adanya. Jadi nggak cuma masalah pernikahan dini, tapi ada isu-isu lain di sekitarnya yang secara tipis-tipis pun ada meaningful-nya. Karakter ini menggendong satu isu yang diangkat gitu. Jadi banyak sekali isu yang sensitif dan seksi untuk diangkat dalam satu film. Dalam satu lingkungan bisa nge-capture permasalahan pelik yang garis besarnya perkara turun-temurun udah seperti itu kok. Ya udah kita ikutin aja gitu. Itu kan terlalu miris untuk didengarkan, terlalu miris untuk
Ayolah jangan sampai kita kelahiran anak jangan lahir di sinilah gitu. Kita selalu menyesatkan sekali untuk masa depan gitu. Bahasanya tuh kayak gitu-gitu. Dan kalau karakternya menarik ya semalam udah didiskusi sama Mas Edi juga Pak Damar yaitu ketika isu toxic masculinity. Jadi nggak cuma masalah perempuan aja kok yang dibahas di sini. Laki-laki di sini pun juga bukan sosok yang dominan, bukan sosok yang menang. Tapi Pak Damar ini karakter laki-laki yang juga tertindas lewat struktural juga. Dia itu karakter yang juga terjebak dengan kenapa harus maskulin sih? Kan feminin juga ngerasa bahagia. Ya kayak gitu-gitu loh. Kesannya kita harus memperjuangkan manusia-manusia ini ada di jalan hidupnya mereka masing-masing lah. Jangan stereotyping orang-orang dan dikotak-kotakin gitu. Makanya lewat karakter Pak Damar pun rasanya sangat-sangat penting dan mewakili sekali dengan banyaknya diverse dan nggak cuma dari unsur wanitanya doang gitu. Si laki ini juga, saya juga punya keresahan loh. Saya harus diwakilkan dong, masa kesannya laki-laki villain semua di sini gitu loh. Itu yang keren. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke ungkapan yang terakhir yang tadi Mas Aska bilang nih, tapi benar sih tadi itu mengenai pernikahan dini. Pernikahan dini kan di sini kan kita bisa lihat nih diwakili oleh karakter Suci yang sudah menikah di SMP ya. Dan akhirnya itu di mana dikatakan rahimnya belum siap untuk mempunyai anak, akhirnya keguguran dan akhirnya itu menerima istilahnya KDRT. Juga untuk temannya si Yuni juga kan yang pas lahiran itu juga yang mengalami robek kan ya, dalam arti ya yang udah menikah dan punya anak pasti udah tahu maksudnya robeknya itu apa, dan dalam arti ya karena bayinya itu terlalu besar segala macam, itu kan berarti kan tubuhnya itu belum siap, dalam arti masih kecil dalam arti dari segala usia. Nah itu diwakilkan oleh kedua orang tersebut. Nah tadi ini Mas Aska nih menarik nih bilang nih seolah karakter pria di sini ini jadi villain atau antagonis semua nih. Nah, Mas Edi gimana nih Mas Edi memandang hal ini? Karena emang saya sih menonton ini juga emang kesannya itu ya menggambarkan banyaknya nih, karena lebih dominan nih yang laki-laki itu menjadi istilahnya bukan antagonis tapi istilahnya ya tidak baik lah. Ya, antagonistik jadinya memang kalau kita lihat, kecuali tokoh bapak yang muncul di akhir. Kalau kita lihat siapa Yoga itu awalnya polos, cupu, tapi setelah peristiwa di rumah kosong itu, tiba-tiba dia merasa bahwa gue udah rasain lo memiliki, gitu kan ya, gitu kan. Kemudian tiba-tiba dia tampil dominan gitu loh. Kalau sebelumnya dia malu-malu sama Yuni, scene berikutnya setelah adegan rumah kosong itu lebih tinggi gitu kan. Secara visual juga digambarin seperti itu gitu loh. Yoga di frame tuh lebih dominan gitu loh. Ketika two shot dengan Yuni gitu. Walaupun sebetulnya di rumah kosong itu dia punya kelemahan kalau kita lihat kan ya. Titik-titik dini gitu ya. Nah, jadi sebetulnya itu kelemahan dia gitu. Tapi ya udah, setelah adegan rumah kosong itu dia dominan. Siapa lagi? Iman udah jelas ya. Hanya dengan ngelihat Yuni dari belakang aja ngelamar Pak Dodi, udahlah itu nomor 1 tuh. Siapa lagi? Pak Damar itu kan memang seperti yang Aska bilang ya, di environment ini kalau kita bicara struktural, kita bicarakanlah di environment ya, di tempat itu kan mungkin di banyak tempat juga seperti itu, diwakili di sini di film ini melalui Kota Serang ya. Di tempat itu Pak Damar juga jadi korban karena status dia sebagai laki-laki mewajibkan dia di mata masyarakat untuk tampil dengan pola-pola tertentu gitu kan. Harus gagah gitu ya, harus berwibawa gitu. Nah kemudian ketika ternyata dia punya desakan lain, dia nggak bisa bebas berekspresi, dia korban. Tapi seperti yang kita diskusikan sebelumnya sama Mas Aska, bahwa dia korban sama seperti Yuni, dia korban struktural, tapi di kapal yang berbeda gitu. Karena Pak Damar masih punya privilege yang Yuni nggak punya. Pertama dia laki. Betul.
di masyarakat patriarki menjadi laki-laki itu kan privilege. Betul. Kemudian dia guru, Hmm. gitu. Nah, sama-sama korban tapi seperti Yuni, tapi beda kapal, sehingga kemudian dia memanfaatkan privilege itu untuk Betul. kembali menekan Yuni, gitu. Jadi Aura awalnya abusive jadi korban nih, iya awalnya korban, tapi kemudian ya asik lagi gitu kan. Jadi laki-laki di sini memang selain bapaknya digambarkan sebagai villain, dan memang ini setelah kita ngobrol gini jadi macam bahwa sebetulnya villain utama film Yuni, kalau memang kita mau sebut ini villain, adalah lingkungan. Lingkungan gitu loh. Jadi selama Anda masih berada di lingkungan itu, ya begini nasibnya gitu kan. Orang-orang yang udah keluar dari sana, misalnya ya Bu Lilis, dia on the way ya, karena dia akhirnya bisa melanjutkan studinya on the way, dia bebas, lulus nih. Suci, dia bisa begana-begono karena dia sempat keluar kan. Sempat keluar dari Serang, kemudian dia balik lagi, dia nggak bebas, dia mental gitu kan ya. Dia mental lagi kan di endingnya. Asih yang dibangga-banggakan itu, nah ternyata dia selama ini, kalau kita lihat dia selama ini punya beban juga karena dia nggak bisa bebas berekspresi ya sebagai seorang diri gay sendiri gitu kan. Iya, ketika dia keluar dia bisa itu gitu loh. Ketika dia balik lagi dia menemukan keterbatasan, artinya dia balik ke Serang tapi nggak kembali ke keluarganya loh. Karena keluarganya sendiri nggak tahu kalau Asih itu udah ada di situ. Balik. Iya, ya udah gitu. Siapa lagi? Ya Pak Damar ya itu tadi ya. Gitu. Dia nggak bisa bebas berekspresi. Open-mindedness dari orang tua Yuni itu bisa didapat karena mereka berdua kerja di Jakarta. Yes. Ya kan? Gitu loh. Jadi karena wawasan mereka bertambah, akhirnya mereka punya keterbukaan pemikiran gitu loh. Nah mereka yang ada di environment itu yang nggak bisa keluar, ya wes kayak begitu, nerimo ya. Yang wanita-wanita nerimo termasuk si Tika kan ya, Tika, atau yang laki-laki ya menjadi bagian dari masalah, karena ini kan masyarakat patriarki, berarti selama lu punya pandangan seperti itu, you're part of the problem gitu loh. Kayak gitu. Jadi memang filmnya sebetulnya lingkungan gitu. Dan Yuni di ending terserah nih interpretasinya apa. Either dia kalah dengan mati atau dia keluar. Karena dia tahu sebetulnya jawabannya adalah dia keluar dari sini. Padahal itu si Yoga udah sempat ngajak kan ya. Dan nanti udah mencari solusi, bilang ya lu emang harus keluar dari sini. Ingat ya yang pas di scene dia ngomong berdua itu. Betul. Nah, tapi seperti yang Aska bilang, berasa empowerment-nya si Yuni ini, sense of empowerment, dengan dia lepas dan dia nggak butuh siapa-siapa. Gue nggak butuh Bu Lilis yang memang udah pergi duluan, nggak butuh Pak Damar, nggak butuh Yoga, gitu. Dia sendiri lepas itu, gitu. Nah di situ tuh kekuatan Yuni. Dan istilahnya ya tadi itu menariknya itu kita nggak tahu nih dalam arti dia ngomong ke ibunya ngomong apa, apakah dia ngomong pamit ke ibunya, maksudnya ya gue akan pergi nih istilahnya. Jadi ibunya udah tahu ataupun kita nggak tahu dia ngomong apa dalam arti kan, atau istilahnya dia bilang mak listrik belum bayar mungkin gitu. Nggak tahu yang sesimpel itu. Oke. Iya. Adegan Yuni dengan orang tuanya itu asik sih ya, yang dia disuapin makan, yang dia diguntingin kuku, itu hal-hal kecil tapi yang hanya Indonesia banget itu. Iya, hanya kedekatan yang hakiki aja lah yang bisa terjadi kayak gitu. Yes. Artinya kalau nggak sedekat itu orangnya kuku dong jorok kan gitu ya. Iya. Betul. Ini sih tadi itu dalam arti emang sih ya
kalau dilihat-lihat ini society atau istilah lingkungan itu ya kadang-kadang itu ya mau gimana, dalam arti ya ada satu orang yang ingin berubah akhirnya kalah dengan istilahnya, dengan istilahnya kata tadi ibu gurunya itu ingin merubah sistem pendidikan, ya tetap kalah karena dia cuma sendiri, karena istilahnya masih banyak hal-hal lain, istilahnya orang-orang lain yang berpengaruh itu ya tidak mau berubah seperti itu. Ataupun dalam arti walaupun neneknya itu sangat istilahnya pengertian ya, tapi tetangga-tetangga kan ngomong kan, aduh jangan, aduh ini, aduh itu, ibu warung ngomong segala macam. Bahkan yang menarik itu adalah maksudnya pas waktu pertama kali dia ke warung tuh, dalam arti yang ada tetangga yang punya anak sempat ngomong kan, ya udah lu mendingan sih ya, terus sekolah deh seperti itu. Nah itu kayaknya cuma satu-satunya tetangga yang ngomong gitu loh, yang punya anak tuh ya. Iya. Udah pengalaman aja gitu. Jangan sampai lah Yuni ini kayak gue bakatnya terbuang sia-sia gitu ya kan. Ujungnya juga warung gitu. Dan itu tapi tahu gak ada korban lagi yang sebetulnya jarang banget dibahas di film ini. Yang mana teman-teman bandnya Yuni. Betul, yang karena yang bersuara itu. Nah itu dia tuh, kan ini kan disinggung sama disinggung sama yang penyanyi itu si Ayu Laksmi ya kalau nggak saya. Iya, bayangin jika lu punya bakat musik, lu punya bakat nyanyi, tapi karena lu lahir di situ dan nggak bisa keluar dari situ, bakat lu nggak bisa diekspresikan. Dan ini cukup dalam sih, dalam arti saya nggak tahu ya, kalau saya nangkepnya itu bukan hanya soal suara untuk bernyanyi yang istilahnya yang tidak boleh, tapi saya ini musik. Bukan hanya musik aja, tapi ini lebih ke secara global, bersuara. Istilahnya lu berani bersuara. Kan kadang-kadang kan kita menyanyi ini kan untuk mengungkapkan istilahnya suara kita, untuk menyuarakan melalui lagu kan banyak tuh. Melalui lagu kan banyak lirik-lirik yang diciptakan untuk kita bersuara. Mungkin ini, kalau ini saya nangkepnya ya. Saya nangkepnya ini salah satunya ini selain karena musik itu dianggap nggak boleh, tapi istilahnya saya menganggap ini kesannya ini untuk menekan keinginan atau istilahnya hak untuk bersuara. Kalau kalian gimana? Aska, silakan. Sorry. Gimana pertanyaannya? Ada panggilan tadi. Oke. Enggak, yang mengenai tidak boleh menyanyi seperti itu kan katanya kan. Nah, kalau saya sih nangkepin sih lebih dari hanya menyanyi aja, tapi dalam arti karena dengan menyanyi itu kan mengungkapkan istilahnya isi hati, mengungkapkan kegelisahan. Dari lagu-lagu kan lirik-liriknya banyak tuh. Jadi istilahnya kalau saya menangkapnya sih secara umum ini nggak boleh bersuara dalam arti. Kalau Mas Aska gimana? Nah itu kalau di versi festival, karena pertama kali nonton versi festival ya, jadi nggak merasakan konflik itu, nggak merasakan ada sosok karakter yang kasih tahu, ayolah bersuara, jangan sampai kehilangan suara sebagai perempuan. Itu kan nggak ada di pertama, makanya kesan pertama setelah nonton ini, kok kasihan gitu. Tapi setelah nonton versi bioskop, baru kerasa, nah ini yang kita butuhkan. Kita tuh butuh ada suara-suara yang meninggikan derajat perempuan gitu. Jangan sampai perempuan dan semua lapisan masyarakat itu merasa direndahkan gitu dengan satu sistem yang ibaratnya dalam agama misalkan musik itu haram, wanita itu jangan terlalu banyak bersuara, harus menutup aurat. Itu kan mereka kesannya terlalu banyak kata jangan dari zaman kecil gitu. Mereka jadi kayaknya terlalu banyak larangan ya dalam hidup ya. Jadi ada kekangan, ada pemberontakan. Nah, lewat Yuni ini kita dikasih tahu kayak ternyata nggak harus semengekang itu. Kita juga bisa kok bersuara. Kita punya hak gitu sebagai manusia gitu, bukan sebagai wanita dalam satu agama yang harus ini harus itu. Enggak. Manusia ya emang harus punya vokal untuk menyuarakan sesuatu, untuk berbuat yang penting untuk wilayahnya juga gitu. Jangan dikurung. Itu yang kita rasa satu karakter yang tanpa suara ini ternyata penting banget gitu. Dan itu yang aku sayangkan hilang di festival. Iya betul. Kenapa ini dihilangkan? Kenapa hal-hal suportifnya dihilangkan? Kesannya kan jadi depresif banget. Kita pengen ada yang ya, ayo Yuni bisa, ayo Yuni gitu. Itu nggak ada di festival. Kesannya begitu di ending,
kok kasihan kok ujung-ujungnya masuk di kolam gitu. Kenapa nggak ada Art house itu dikasih suatu kenapa nggak ada suatu distopia kebersamaan dengan unsur ketelanjangan ya, dengan kebebasan para wanita-wanita ini merasa inilah dunia ideal kita. Kita bebas berekspresi, kita bernyanyi, kita pakai baju sesuai kita bersuara gitu. Itu message-nya dapat banget sampai merinding ngomong ginian. Jadi wow, ini yang kita butuhkan. Makanya suara wanita memang terasa sangat penting sekali gitu dah. Saya menyambung dari Mas Aska itu, untuk yang versi bioskop di endingnya itu emang menarik sih, dalam arti kan ada yang berpakaian tetap pakai istilahnya hijab, ada yang saya tanda kutip itu pakaian dalam. Terus yang lucunya itu bukan yang lucu, dalam arti ya tadi itu dengan kebebasan berekspresi mereka, dalam arti kan mereka menjadi diri mereka sendiri. Maaf kata ini bukan body shaming, tapi yang saya menampilkan bukan hanya yang seksi bodinya bagus, tapi ada juga yang habis melahirkan bodinya pun masih besar, dan itu mereka itu senang menjadi dirinya mereka seperti itu. Dan itu pesan yang diangkat di ending yang terakhir ini nih. Walaupun jujur saya agak bingung, dalam arti itu sebenarnya itu kok kayak gitu maksudnya. Dibandingkan kalau cara ending justru saya lebih justnya itu ending yang di festival. Oke, nah kalau yang ini kan saya masih butuh mikir nih, mereka nyanyi seperti itu, menjadi diri sendiri. Nah ini di satu sisi si Yuni itu melepaskan segalanya, tapi tiba-tiba kesannya itu ke semua tokoh-tokoh penting wanita yang ada di film ini nih, di ending itu disorot ya. Makanya ada spotlight masing-masing, ada yang diperjuangkan juga gitu. Nggak cuma asal nempel karakter, cuma nambah lucu-lucu doang, enggak. Mereka punya keresahan yang diperjuangkan. Nah kalau dari Mas Edi sendiri gimana Mas Edi kalau melihat ending dari versi bioskopnya? Iya, kalau justru ini ending yang versi bioskop itu kan memang kita sepakat itu hopeful ya, penuh harapan sebetulnya. Nah, mereka tokoh-tokoh wanita ngumpul di sana, api unggun kan kebersamaan ya, kebersamaan. Mereka merayakan kebersamaan. Hanya dengan bersama kita bisa meraih mimpi, karena lagu yang dibawain kan lagu mimpi ya. Gitu loh. Jadi meraih mimpi hanya dengan kalau kita solid nih bersatu gitu loh. Gitu sih. Jadi kalau mau yang interpretasi paling gampangnya sih itu gitu loh. Tampil apa adanya, ada yang berpakaian lengkap tetap jilbab, ada yang cuma pakaian dalam gitu ya. Ekspresikan sesuka hatimu gitu loh. Dan yang penting kita bersatu dengan segala perbedaan. Kita bersatu, kita merayakan kebersamaan, dengan bersama-sama kita bisa meraih mimpi. Gitu, makanya endingnya hopeful kalau yang versi bioskop ini. Tapi nggak ada cowok ya situ ya. Villain semua, Bu. Jadi udah sah ya villain semua ya. Yoga pun nggak ada. Kita lucu nih ngomongin tentang wanita, tapi Mbak Nutinya nggak ada, kita cowok semua. Mbak Nutinya lagi ada urusan. Iya. Jadi gitu. Makanya hopeful. Waktu nonton ini inget banget yang membuncah gitu. Jadi habis dialog dengan bapaknya yang bikin nangis, si Yuni bebas, kemudian ditutup oleh mereka ngumpul nyanyi. Akhirnya gitu kan ya. Makanya waktu ketemu Aska tuh bilang setelah kita habis nonton Penyalin Cahaya ya, bagus banget, tapi tetap selapis Yuni lebih bagus. Lebih suka Yuni gitu. Akhirnya besoknya nonton University Festival, banyak yang hilang nih gitu loh. Banyak yang hilang gitu. Jadi gitu. Itu sih. Mungkin gini, kalau art house itu untuk masyarakat internasional, art house itu kalau nggak nelongso kurang art house gitu ya, kurang artsy mungkin ya. Harus gitu harus dark, harus depresif ya. Iya, harus nelongso gitu.
Iya kali kalau Kan untuk festival harus depresif kali ya. ya untuk art house internasional gitu. Jadi makanya sebenarnya kaget juga begitu pas habis screening itu ada teman kan yang nangis nih, teman di sebelah nangis gitu kan. Wah, sedih, ini Yuni mati, ini bunuh diri. Wah. Nah, kemudian ketemulah dengan Camilla kan, ngobrol nih teman. Iya, dari situ baru tahu bahwa ternyata saya tanya kan, ini mana duluan yang dibikin nih, gitu, cut mana duluan? Ternyata dia bilang simultan gitu. Jadi dia mondar-mandir gitu karena editnya simultan dengan dua editor yang berbeda, ilustrator musik yang berbeda gitu kan. Betul. Bahkan pencahayaannya berbeda. Cuma scene-nya, bahkan ada scene yang sama tapi take-nya yang beda gitu kan. Jadi wah gitu. Jadi oke. Baru tahu. Nambahin lagi nonton dua film Yuni ini kayak nonton dua film yang berbeda gitu. Nggak bisa dibilang nonton Yuni A, sequelnya B, nggak bisa. Ini kayak Yuni sama Yuli mungkin ibaratnya gitu. Jadi kesannya udah nonton Yuni yang mana dulu? Kalau kita mau bahas festival, kita bahas festival. Kalau bahas yang ini, bahas yang ini gitu. Nggak bisa jadikan satu keseluruhan gitu loh. Karena maknanya, perspektifnya juga beda. Betul. Beneran. Tadinya makanya sebetulnya mungkin lebih pengalaman mungkin lebih enak nonton festival duluan, baru yang versi bioskop gitu. Betul. Nggak, tadi saya mau ngomong, untung nggak disamakan dengan Justice League ya. Oh, itu kemarin kan sempat ada di grup kan. Berarti kayak Justice League sama ini. Jangan, ini beda konsep ini, beda nggak apple to apple ini. Ini tuh beneran ibaratnya sutradaranya sama memang. Tapi begitu bagian editing itu sangat berpengaruh. Post pro-nya punya perspektif beda gitu loh. Ketika yang satunya hanya perempuan satu orang sendiri, misalkan Superman sendirian, ini tuh Superman dan Justice League-nya, ibaratnya kan gitu kan. Iya. Dia punya teman-teman kok, dia punya supportive-nya gitu. Jangan dilihat Superman-nya doang. Nah, ketika ngelihat dua film berbeda ini, oh ternyata karakternya masing-masing tuh punya dorongan penting untuk Yuni, untuk sistemnya gitu. Jangan samain sama Justice League-nya Joss Whedon lah. Beda banget deh. Tapi ya benar sih. Ini bagus banget. Amazing sih. Soalnya kan dalam arti kan dua sutradara, dua film dengan sutradara yang sama, dalam arti dengan editor yang berbeda, tapi komandonya sama nih. Bayangin tuh otaknya itu mikirnya, wah, ngerti gak? Otaknya itu mikirnya dari semua shoot yang udah ada nih, dia harus menciptakan stock shotnya itu ada nih. Yuk kita ciptakan dua film nih yang berbeda nih. Bahkan dari pencahayaan pun kan agak berbeda kan. Pewarnaannya itu sini itu emang lebih terang. Ya, color gradingnya. Color gradingnya, wah shame on you. Nggak nonton di bioskop. Analogi recehnya gini. Ada tukang nasi goreng yang bikin satunya orang kaya pengennya yang nasi goreng pedes banget, yang satunya orang biasa pengennya yang manis banyak kecapnya. Ya udah sih, tukang nasi gorengnya custom menu aja gitu. Yang penting semuanya sama-sama enak, dan itu yang dibuat kayak Amelani ini tukang nasi goreng yang oke gitu. Saya punya kecurigaan gini, kecurigaan dalam tanda kutip ya, teori aja karena belum ditanya langsung ke orangnya nih. Semoga bisa tanya langsung. Kan mantap. Yuni ini kan 4 Colors yang kita tahu memang film-film art house ya. Untuk internasional gitu kan. Nah, untuk domestik, untuk Indonesia kan 4 Colors bekerja sama dengan Star Vision. Jadi Star Vision ini punya kepentingan untuk distributor Yuni di Indonesia itu lebih mainstream. Betul. Gitu. Nah, jadi ada peran Chan Parwes mungkin di sini nih ya sebagai produser Star Vision gitu ya, bahwa kita harus untuk harus kompromi, menyesuaikan dengan selera penonton Indonesia gitu loh. Ya, kemungkinan di situ ya, gitu loh. Jadi ada campur tangan di situ yang bagus gitu loh, bagus. Gitu. Setuju sih. I believe in Chan Parwes terus terang ya, gara-gara cerita Gina Esner tentang 2 Garis Biru. Gitu, cerita bahwa first cut-nya tuh 3 jam, kemudian di-cut lagi sampai 2,5 jam, akhirnya Chan Parwes turun tangan sehingga jadilah
dua garis biru yang kita tonton di bioskop tanpa mengurangi, tanpa ada adegan yang dipotong, tanpa ada adegan yang hilang, tanpa ada adegan yang hilang. Jadi sebagai produser atau pemilik PH dia punya visi gitu ya. Jadi nggak cuma gitu. Jadi kayaknya sih curiga gitu ya. Gitu ada peran Chan Parwes di situ. Dan emang betul sih, dalam arti kebayang nggak misalkan kalau yang versi festival ditayangkan di bioskop ya itu pasti lebih segmented kali ya. Nah, nanti untuk penonton Indonesia saat ini nih, untuk saat ini ya, dalam arti ya, bukan berarti lebih di bawah, tapi dalam arti lebih segmented seperti itu sih. Iya, niche banget gitu. Jadi kalau kita lihat film-filmnya Four Colors yang mereka bergerak sendirian tuh misalnya kayak Abracadabra, City gitu ya, apalagi ya, Tura udah benar gitu. Kiri banget ya. Iya, yang idealis. Segmennya kecil banget gitu ya. Segmennya kecil gitu. Nah, ketika Four Colors bekerja sama dengan bendera lain, Uni ini dengan Star Vision, Lost Man Bubroto dengan Paragon gitu kan jadi lebih mainstream. Betul. Oke, ini menarik nih kita ngobrol-ngobrol soal Uni nih ya. Dalam arti ya dari versi bioskop maupun versi festival nih, yang pada kesimpulannya dua-duanya itu wajib ditonton lah, karena dua-duanya ini mempunyai visi yang berbeda dan istilahnya perlakuan yang berbeda. Jadi ya tadi Mas Aska bilang atau Mas Edi bilang itu ini menjadi dua film yang berbeda. Jadi kalau kalian nonton dua film ini, ya kalian akan mendapatkan perasaan yang berbeda walaupun ada scene-scene yang mungkin pasti ada yang sama lah ya seperti itu ya. Tapi apa yang feel yang take out-nya beda, benar-benar beda. Dalam arti feel yang didapat ataupun istilahnya pesan yang didapat pun walaupun banyak yang sama, tapi pada intinya itu berbeda seperti itu, dan feel after taste-nya itu mempunyai kenikmatan yang berbeda dua-duanya, dan itu dua-duanya nikmat dan nikmat versi mereka masing-masing. Ini sih keren nih. Gila. Visinya mungkin sama ya Mas Setiawan ya. Kalau menurut saya visinya mungkin sama, olahannya yang beda, sama seperti kopi hitam sama kopi susu brown sugar gitu loh. Ya. Semuanya punya rasa nasi gitu. Masing-masing. Ya. Nah, kayak nasi goreng itu tadi yang Mas Aska bilang gitu. Aduh, malam-malam ngobrolin nasi goreng, ngobrolin kopi susu, aduh. Iya. Tojoyo jangan lupa ya. Ayam goreng Tojoyo. Ya ampun. Ini di-endorse kan ya? Gitu. Oke nih, thank you banget nih Mas Aska, Mas Edi nih. Tadi Mbak Nuti pamit duluan karena ada urusan. Ini kita senang nih dapat ngobrol-ngobrol nih satu film yang benar-benar wah lah, istilahnya benar-benar wah lah dalam arti. Film terbaik tahun ini kalau menurut saya Mas Setiawan. Nah, Penyalin Cahaya saya belum nonton, jadi ya nanti kita yang ketahuan nih dua-duanya udah nonton nih. Bagus banget juga kok maksudnya. Ya, nanti Januari. Atau mau Aska sama saya bahas, Mas Setiawan jadi moderator aja. Jadi saya cuma nanyanya apa ya? Duduknya gimana gitu ya? Makan popcorn enggak? Saya nggak nanya soal ceritanya, muter-muter gitu. Ini mengenai soal fotokopi kan ya, Xerox apa nih? Pereknya Xerox, promosi lagi. Di-endorse kan nih sama Xerox. Aduh. Oke, thank you banget nih Mas Aska, Mas Edi. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi, dan untuk Sobat BB69 jangan lupa untuk mendengarkan episode kami yang tentunya dengan tema yang berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you. Thank you BB69.